Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati, terpuji nama Tuhan, karena atas kasih dan rahmat-Nya dalam kehidupan kita semua, sehingga kita akan melaksanakan ibadah Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Karena itu, apa yang akan kita laksanakan ini, baik itu peribadatan yang akan dilaksanakan di rumah kita masing-masing, biarlah selalu dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Kita masuk dalam persiapan, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Majelis Jemaat Gemim Saitun Karombasan Rano Tanah Weru mengucapkan selamat merayakan Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Stola dan kain mimbar yang dipakai berwarna merah dengan simbol-simbol salib berwarna kuning dan lidah api membentuk simbol burung merpati berwarna putih pada kedua sisi, disulam pada bagian bawah stola. Simbol-simbol ini mengungkapkan pengakuan iman Gemim bahwa Yesus Kristus adalah penguasa dan pemerintah dalam kerajaan sorga. Dia yang naik ke sorga adalah juga yang hadir dalam kuasa Roh Kudus. Ibadah kita Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Markus Gobin Bonde, Sarjana Teologi. Karena itu, mari jemaat diundang berdiri, kita memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 222 bagian B, agungkan kuasa namanya. Ibadah hari kenaikan ini ditahbiskan dalam nama Tuhan Allah yang telah mengangkat Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Amin.
Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah nama Tuhan. Engkau Allah yang sungguh-sungguh Maha Kuasa. Terbukti nyata bahwa Engkau bangkit dan Engkau dilantik sebagai Tuhan, naik ke surga. Terpujilah nama Tuhan. Kami meyakini hal ini, dan karena itu hari ini kami beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, dalam kerendahan hati kami mengaku kepadamu, banyak kali kami kurang percaya pada kuasa-Mu. Banyak kali kami ragu-ragu akan kemahakuasaan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Dalam hidup dengan sesama kami mengaku banyak kali kami menyusahkan sesama kami. Ucapan-ucapan kami seringkali melemahkan semangat orang. Perkataan kami seringkali menyinggung perasaan orang lain. Ampuni kami Tuhan, dalam banyak hal kami tidak mampu mengendalikan diri kami, sehingga kami jatuh dalam berbagai-bagai perbuatan dosa. Pikiran kami seringkali tidak dapat kami kendalikan, sehingga mengantar kami kepada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Hati kami seringkali masih ada iri hati, dengki, amarah. Ya Tuhan, ampuni kami yang berdosa ini. Ampuni kami yang banyak kali tidak taat dan setia kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengaku dosa kami. Amin.
Dengarkanlah berita anugerah Allah di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 1b sampai ayatnya yang kedua. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Jemaat diundang berdiri, kita akan mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Pujilah Tuhan Yesus Kristus di sorga. Silakan duduk. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang telah lahir, menderita, disalibkan, mati dan bangkit, dan yang naik ke surga, yang hari ini kami rayakan
kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Terpujilah Engkau Tuhan. Peristiwa yang agung, yang besar, yang mulia ini, kami yakin membawa berkat bagi kami ketika Engkau berkenan menganugerahkan firman kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita membaca Alkitab. Hari Raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 6 sampai ayat 11. Saya membacanya demikian. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dari keempat kitab Injil hanya ditulis dalam kitab Injil Lukas. Nah, kalau kita memperhatikan kronologi urut-urutan Lukas menulis kitab Injil Lukas dan juga Lukas menulis kitab Kisah Para Rasul, maka kita akan memahami ada pesan firman yang sangat dalam yang mau diungkapkan oleh penginjil Lukas dalam cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Secara struktur, Lukas menulis kitab Injil Lukas dimulai dengan cerita tentang kelahiran Yesus dan berakhir dengan Yesus terangkat ke sorga, kenaikan Yesus ke sorga. Lalu dalam kitab Kisah Para Rasul dimulai dengan peristiwa Yesus terangkat ke sorga. Dan di dalam kitab Kisah Para Rasul kita menemukan bagaimana murid-murid Yesus berjuang dalam pemberitaan Injil. Bahkan sampai kitab Kisah Para Rasul pasal yang terakhir, pasal 28,
disebut di situ bahwa Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma. Jadi dalam kitab Kisah Para Rasul yang dimulai dengan cerita Yesus terangkat ke sorga, diisi dengan peristiwa-peristiwa, cerita-cerita atau kisah tentang penginjilan yang dilakukan oleh rasul-rasul. Nah, saudara sekalian, dalam struktur ini sebenarnya kita menemukan apa pesan Injil yang utama yang mau disampaikan oleh penginjil Lukas dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akibat dari pandemi COVID-19, maka ada 3 hari raya gereja besar yang kita rayakan tidak dalam persekutuan ibadah di rumah gereja. Itulah Jumat Agung, lalu kemudian Paskah, dan sekarang hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga menandai dimulainya babak baru dalam kehidupan murid-murid Yesus. Kalau kita perhatikan dalam bacaan tadi, dari ayat 1 sampai ayat 5, Kisah Para Rasul pasal 1, ada terjadi percakapan antara Yesus dan murid-muridnya. Di akhir-akhir Yesus berada di dunia ini sebelum dia terangkat ke sorga. Ada 40 hari Yesus ada di dunia sesudah dia bangkit sebelum terangkat ke sorga. Nah, peristiwa kebangkitan Yesus membuat semangat murid-murid bangkit kembali. Tidak hanya semangat mereka akan hadirnya guru mereka, Tuhan mereka, tapi semangat mereka untuk timbulnya kembali kejayaan kerajaan Israel. Nah, karena itu kalau kita lihat dalam percakapan terakhir, mereka bertanya kepada Yesus ketika mereka sedang makan bersama-sama. Mereka bertanya kepada Yesus di ayatnya yang ke-7, yang ke-6 maksud kami. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi semangat mereka tentang kerajaan Israel bangkit kembali dengan kebangkitan Yesus. Mereka berpikir bahwa luar biasa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Berarti bahwa harapan mereka akan munculnya kerajaan Israel itu pasti terwujud. Tapi apa jawaban Yesus kepada mereka? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara-saudara sekalian, perhatikan jawaban Yesus ini. Jawaban yang sama yang Yesus jawab ketika kepadanya ditanyakan tentang akhir zaman. Jawaban Yesus sama dengan apa yang dia jawab ketika ditanyakan oleh murid-muridnya soal kerajaan Allah itu. Yesus berkata, itu bukan urusan kamu. Soal hadirnya kerajaan Allah dalam bentuk
kekuasaan Tuhan dinyatakan, itu bukan urusan kamu. Nah, lalu di keadaan itu Yesus menyampaikan kepada mereka, tetapi ini yang harus kamu ingat-ingat, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, inilah perkataan Yesus yang terakhir kepada murid-muridnya. Merupakan pesan, tapi di dalamnya mengandung perintah. Perintah untuk menjadi saksi, menjadi saksiku, saksi Yesus. Artinya menyampaikan kepada orang-orang tentang siapa Yesus itu. Dan ini adalah tugas mereka. Nah, karena itu tadi kami katakan bahwa masa peristiwa kenaikan Yesus ke surga menandai dimulainya babak baru dalam kehidupan murid-murid Yesus. Kalau selama ini mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka diajar oleh Yesus, mereka digembleng oleh Yesus, mereka diperlihatkan kuasa oleh Yesus, mereka diberi teladan oleh Yesus. Nah, sekarang Yesus akan terangkat ke surga dan mereka akan melaksanakan tugas mereka. Tugas apa itu? Itulah tugas menjadi saksi. Menjadi saksi, menyampaikan kepada seluruh dunia ini siapa Yesus itu. Menyampaikan kepada seluruh dunia ini bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus menyampaikan pesan-pesan itu, disebutkan di ayat 9, Dia terangkat dan disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Jadi luar biasa peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Ajaib sekali. Sementara bercakap-cakap, lalu Yesus mulai terangkat. Terangkat dalam keadaan yang tercengang-cengang, sementara melihat ke atas. Alkitab menceritakan bahwa ada 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik." Saudara-saudara, tadi sebelum kita masuk dalam ibadah, koordinator pelayanan ibadah ada membacakan ungkapan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah bahagian dari pengakuan iman gereja. Pengakuan iman gereja tepatnya bagian dari pengakuan iman rasuli. Nah, pengakuan iman rasuli itu adalah pengakuan iman yang merupakan pengakuan iman yang muncul, diungkapkan oleh jemaat mula-mula. Di satu tempat jemaat mengungkapkan pengakuan iman begini tentang Yesus, begini tentang Yesus.
Lalu kemudian pengakuan-pengakuan itu disatukan, dirumuskan, jadilah pengakuan iman rasuli. Sehingga kita memahami bahwa memang sejak semula orang-orang yang percaya kepada Yesus sudah mengetahui dan mengungkapkan dalam pengakuan iman mereka bahwa Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, lalu dia akan datang kembali dari sana untuk menghakimi. Saudara, inilah yang kita sebut sekarang ini dengan eskatologi, pengharapan akan hari terakhir, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita semua sedang menantikan hal itu. Jadi kalau kita strukturkan kembali, kita sekarang sedang ada pada masa Yesus sudah terangkat ke sorga dan kita sedang menunggu dia datang. Tapi mari kita semua ingat baik-baik apa yang menjadi pesan Yesus ketika dia akan terangkat ke sorga. Bahwa menjadi saksi, menceritakan, menyampaikan, mengungkapkan siapa Yesus itu. Siapa dia? Bagaimana mengungkapkan siapa Yesus? Ungkapan tentang Yesus dapat disampaikan dengan perkataan, dengan sikap, dengan perbuatan. Sebenarnya disinilah letak apa yang menjadi harapan murid-murid ketika mereka bertanya kepada Yesus, dapatkah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka berpikir tentang Yesus yang duduk sebagai raja yang memerintah laksana Raja Daud. Tapi Yesus sedang berkata, berpikir, mengungkapkan tentang suasana kerajaan Allah itu. Hadirnya kerajaan Allah adalah hadirnya kehendak Allah. Kerajaan Allah menandakan kehendak-kehendak Allah diberlakukan. Karena itu, ketika kita dapat mewujudkan apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang mendatangkan shalom, damai sejahtera, sesungguhnya inilah tanda kehadiran kerajaan Allah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi kita sekarang ini yang serba tidak menentu. Tidak menentu kita kapan akan datang di gereja beribadah bersama-sama. Tidak menentu kapan kita akan dapat berkumpul seperti yang lalu-lalu. Tidak menentu kapan kita akan bebas kemana-mana. Kita tidak menentu. Begitu juga akibat-akibat dari ketidakmenentuan itu menyebabkan orang mulai takut akan kehidupan ini. Dalam keadaan rasa takut itu tidak jarang orang semakin menjadi egois, individualis, hanya mau menang sendiri. Nah, di situasi yang seperti ini, kita dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah. Menghadirkan shalom, damai sejahtera, keadilan, kebenaran. Tidak individualis, tidak egois.
sekarang ini di mana-mana terjadi pembagian istilah sekarang sembako, 9 bahan pokok. Padahal ya gereja orang membagikan beras. Ya. Lalu baru-baru ini lagi dari Dinas Sosial pemerintah provinsi membagikan ada beras, ada minyak goreng, ada mie instan, lalu ada apa lagi? Ikan kaleng. Nah, orang-orang sekarang ini cenderung untuk mengumpulkan banyak-banyak, sehingga kadang-kadang kami berpikir, wah, ada orang-orang tertentu yang, waduh, dia so banyak sekali dia ada kumpul-kumpul, tapi masih merasa kekurangan lagi. Padahal ada orang-orang lain yang memang betul-betul kekurangan. Nah, situasi inilah yang kami sebutkan. Bagaimana kita dapat betul-betul menghadirkan kerajaan Allah itu. Shalom, damai itu. Janganlah kita berpikir bahwa ketika kita dapat banyak dari pembagian-pembagian itulah shalom. Bukan. Tidak demikian. Harusnya kita berpikir bahwa ketika tidak ada lagi orang yang kekurangan, tidak ada lagi orang yang tidak ada makanan, tidak ada lagi orang yang menderita kelaparan. Itulah shalom, itulah damai sejahtera, itulah kerajaan Allah. Dan kita dipanggil untuk itu. Saudara-saudara, janganlah kita lupa bahwa ketika Yesus menyampaikan pesan, malaikat mengatakan bahwa dia akan datang kembali. Ingat, dia akan datang kembali untuk menghakimi. Tadi kan dalam pengakuan iman yang kita ucapkan bersama-sama selalu di ibadah-ibadah. Sebentar lagi sesudah khotbah ini ada pengakuan iman rasuli. Dia akan datang untuk menghakimi. Artinya apa? Dia bertanya, hei kau, apakah ada laksanakan pesan saya? Apakah ada lakukan pesan-pesan saya? Istilahnya dia akan tagih janji itu. Nah, pertanyaan, apakah kita dapat mempertanggungjawabkan sikap kita di hadapannya? Apa kita dapat mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita di hadapannya? Apakah kita sudah menjadi saksinya? Apakah kita pernah menceritakan tentang Yesus yang menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini? Dan apakah kita sudah menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini? Inilah perenungan kita ketika merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Kita akan memberi persembahan. Dengarkanlah pesan firman dalam memberi persembahan dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 9. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu di hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020. Sebagai satu persekutuan jemaat, bahkan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di seluruh dunia ini kami boleh merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami percaya inilah peristiwa ilahi yang terjadi dalam sejarah dunia ini. 2000 tahun yang lalu secara ajaib Yesus terangkat naik ke surga. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan. Tuhan yang benar-benar Maha Kuasa. Tuhan yang benar-benar berkuasa baik di dunia ini maupun di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur sekalipun di situasi dunia sekarang ini yang membuat kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Kepada kami boleh dinyatakan kemahakuasaan Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan juga berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tuhan juga dapat mengatur segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Ya Tuhan, ajarlah kami selalu
untuk percaya pada kuasa-Mu. Dan ajarlah kami selalu untuk taat dan setia kepadamu. Ajarlah kami selalu untuk dapat memahami kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan di dunia ini. Ya Tuhan, Engkau tahu ada kerinduan yang sangat besar pada kami sebagai umat-Mu untuk dapat mewujudkan keberimanan kami dalam persekutuan jemaat bersama-sama. Ada kerinduan yang besar pada kami untuk dapat berkumpul beribadah di rumah gereja, berkumpul beribadah dalam persekutuan-persekutuan kolom, Bipra, dan lain-lain. Tuhan, ajar kami untuk dapat memahami kehendak-Mu. Ketika melalui aturan-aturan gereja dan pemerintah yang ada, memanggil kami untuk beribadah seperti ini. Kami tahu di dalamnya ada kehendak Tuhan yang mau dinyatakan. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat memahami kehendak-kehendak-Mu itu. Terpujilah Engkau Bapa yang menganugerahkan kepada kami pemimpin-pemimpin bangsa dan negara Republik Indonesia ini, yang berupaya dengan segala daya mereka untuk bagaimana mengantar kami masyarakat untuk keluar dari pergumulan yang sedang terjadi ini. Kami berharap hikmat dari Tuhan akan selalu ada pada mereka. Bapa, kami juga berdoa bersama-sama kepadamu dengan mereka yang sekarang ini sedang ada dalam penderitaan-penderitaan, kesusahan-kesusahan, karena keadaan yang terjadi saat ini. Ada yang menderita sakit secara fisik karena virus corona. Ada juga yang menderita sosial, menderita secara ekonomi. Ada banyak sekali yang mengalami penderitaan. Tuhan, dalam semua ini, kepadamu kami berseru, memohon, kasihani kami Tuhan. Tolonglah kami dalam kuasa dan kehendak-Mu. Tuhan, beri kami semangat selalu. Beri kami kekuatan. Dan bagi kami sebagai umat-Mu, tolonglah kami di dalam situasi-situasi sekarang ini untuk lebih peka terhadap kesulitan, pergumulan-pergumulan orang lain. Ajar kami sebagai gereja-Mu untuk peka terhadap kesusahan jemaat dan masyarakat. Sentuh hati kami Tuhan dengan kuasa ilahi daripada-Mu untuk dapat menghadirkan Shalom, damai sejahtera, sebagai tanda hadirnya kerajaan Allah. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah Engkau yang selama ini telah menggerakkan begitu banyak orang untuk dapat berbuat sesuatu bagi orang lain. Menolong orang lain dalam kesusahan. Tapi kami berharap juga Tuhan, Engkau adil terhadap mereka yang saat ini mencari keuntungan pribadi. Dalam situasi sekarang ini. Mencari kelebihan pribadi di situasi sekarang ini. Kami yakin Engkau adil dalam perkara-perkara Tuhan yang besar ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga berdoa bersama-sama Bapa
untuk pelayan-pelayanmu, hamba-hambamu, para pendeta, guru agama, penatua Syamas, koordinator Bipra di kolom-kolom, mereka yang memberi diri dalam pelayanan dalam komisi-komisi kerja, mereka juga yang memberi diri dalam pelayanan dalam panitia hari-hari raya gereja yang terus-menerus tekun giat dalam melayani. Tuhan tolong mereka, topang mereka, kuatkan mereka, beri mereka selalu semangat. Anugerahkan mereka inovasi-inovasi baru dalam mengembangkan pelayanan. Tuhan, kalau juga ada rekan-rekan pelayan yang sudah mulai suam-suam kukuh dalam pelayanan, dalam kemurahan-Mu yang besar Bapa, kami mohon Tuhan berpengapa menolong, mengingatkan dengan kuasa ilahi Tuhan akan kasih pelayanan yang semula yang pernah ada. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami boleh memberi persembahan. Kami tahu kami dapat memberi persembahan karena Tuhan yang memberi kepada kami. Kami berharap Bapa, kami boleh memberi lagi kepadamu dalam peribadatan jemaat selanjutnya. Dan kami tahu kemampuan kami untuk memberi, karena Tuhan memberi kepada kami. Tuhan buka-buka jalan dalam kehidupan kami. Anugerahkan berkat-berkat dalam kehidupan jemaat di tengah usaha kerja mereka. Terpuji nama Tuhan. Pelayanan gereja dalam peribadatan, dengan bentuk-bentuk peribadatan yang ada, dengan segala kesulitan, keterbatasan yang ada, baik jemaat maupun pelayan-pelayan, peralatan-peralatan, kami mohon campur tangan Tuhan. Tuhan tolong, supaya dalam semua itu, kami menyaksikan kasih Allah. Kami boleh bertemu dalam satu peribadatan sekalipun tidak di satu tempat. Kami merindukan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat-Mu yang ada dalam pergumulan sakit. Jemaat Zaitun Karombasan Ranutanak Weru. Mereka yang harus dirawat di rumah. Mereka yang lemah secara fisik, kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkenan menolong mereka. Ini doa kami Tuhan. Inilah syukur dan permohonan kami kepadamu. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, mari kita berdiri. Kita menyanyikan nyanyian penutup ibadah ini, Kerajaan.
pengharapan dan berkat. Maranatha, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian ibadah hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan memberkati kita. Shalom sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Amin.